Baik saudara, mari kita berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu bagi kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kerinduan hati kami bertemu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa dan karunia-karunia-Mu ya Tuhan. Bapa, kami percaya ibadah kami ini Tuhan bukan ibadah biasa-biasa, tetapi ibadah di mana Tuhan hadir. Tuhan melawat kami setiap pribadi lepas pribadi. Apapun keadaan kami, apapun masalah dan pergumulan kami tahu Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memberkati kami, sehingga setiap kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada hari ini. Kami siapkan tubuh dan jiwa kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan mempercepat langkah mereka, Tuhan menyertai mereka ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu, urapilah semua yang ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Karena kami tahu bukan kuat gagah kami, tapi Roh-Mu lah yang berkuasa dan Roh-Mu lah yang memberikan kekuatan pada kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang berdiri menyampaikan firman-Mu, Bapak Gembala kami Pendeta Lugemin Ajis ya Tuhan, kami taruh hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengajaran yang dari Tuhan mengalir dalam hati hamba-Mu ini, sehingga apa yang dalam hatinya dikeluarkan, disampaikan kepada kami, merupakan perkataan yang membangun, perkataan yang membuat kami sehat, yang membuat kami kuat, yang membuat kami pulang dari tempat ini memiliki pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akan puji Engkau, kami akan sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Boleh lambaikan tangan bersama-sama kita katakan shalom. Amin. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dan kasih karunia berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita sudah memasuki bulan Juni, di pertengahan tahun. Saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik di depan kita. Amin. Mari kita datang memuji-muji Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita datang bersuka di hadapan Tuhan kita. Hey. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari kita berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak kita memasuki bulan Juni. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi dari tempat ini. Biar Tuhan menjamah hati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, Jesus, Jesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta
Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mari lebih dahsyat katakan, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Tinggal di dalam hadiratmu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Jesus. Kau kasih hidup kami, Engkaulah
rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan bagi Tuhan. Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Raja. Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita sembah Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa penyembahan-Mu di tempat ini. Sebab Engkau adalah Raja, segala raja di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami membuka hati kami.
Kami rindu membuka seluruh kehidupan kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Oh rabashikararabakararabakararabakarara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, we love you, Lord. We worship you, Lord. Jamah ya Tuhan, jamah setiap hati yang haus akan Engkau, yang membutuhkan hadirat-Mu, yang merindukan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan ya Tuhan, sebab Engkaulah Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini, izinkan kami di dalam hadirat-Mu mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu yang mengubahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita masuk di dalam bulan penyembahan sebagai tema kita di bulan Juni ini, di mana tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita adalah worship in integrity, yaitu menyembah di dalam integritas. Ayat yang Tuhan berikan sebagai ayat emas untuk kita di bulan ini adalah Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dan kalau kita melihat di ayat ini,
yang saya ajak kita membaca bersama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita baca bersama ayat 24, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan kepada perempuan Samaria di sumur Yakub dan juga kepada kita semua. Penyembahan yang sejati, true worshiper, itu harus dari dalam roh dan juga harus disertai dengan kebenaran. Yang saya kapsulkan intisarinya di dalam integritas. Sehingga bukan apa yang di luar dulu yang dicari Tuhan. Penampilan, suara yang indah, vokal, skill, bukan semua itu. Tetapi yang Tuhan lihat dulu itu adalah roh dan kebenaran. Sesuatu yang dari dalam hati kita yang terdalam, di mana kita datang untuk mengucap syukur, di mana itu berasal dari kehidupan kita, lifestyle kita. Apakah kita ini menjadi seseorang yang hidup dalam kebenaran? Yang menarik di sini adalah Bapa di sorga lebih tertarik kepada penyembahnya daripada penyembahannya dulu. Yaitu pribadinya dulu yang Bapa cari, yaitu penyembah-penyembah benar. Mengapa saudara? Karena kita harus mengerti tujuan kehidupan kita. Sebagai umat manusia, maka kita ini semua diciptakan dengan ada tujuannya. Kita lihat ciptaan yang ada di dunia ini. Contohnya, kita melihat lampu saudara. Lampu itu diciptakan untuk menerangi. Seandainya lampu itu ada, tapi hanya untuk pajangan, tapi tidak pernah dinyalakan, maka tidak ada fungsi sebenarnya. Oleh sebab itu segala sesuatu itu diciptakan ada tujuannya. Ada amin? Katakan bersama-sama, segala sesuatu diciptakan itu ada tujuan. AC itu diciptakan agar di musim panas kita ini merasa sejuk. Di mobil, di kantor, di rumah kita. Jadi AC itu bukan hanya sekedar untuk dipasang dan dilihat sebagai pajangan. Speaker yang ada di ruang ibadah itu adalah untuk supaya kita bisa mendengar dengan jelas suara yang disampaikan melalui pujian, penyembahan, dan khotbah. Jadi speaker itu bukan hanya untuk diduduki atau untuk tempat agar orang itu jadikan tangga. No. Kursi fungsinya adalah untuk kita duduk. Bayangkan saudara kalau kursi itu orang berdiri di atas, pasti ada yang aneh saudara. Demikian juga dengan worship. Mengapa Tuhan ingin kita masuk di dalam worship, penyembahan? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang kebenaran dari worship in integrity. Ketika kita masuk di dalam kehidupan yang menyembah, maka yang pertama, ini adalah akses untuk kita untuk naik ke tata Allah. The throne of God. The throne room, yaitu ruang maha kudus yang ada di surga. Itu akses card-nya, itu adalah worship. Di dalam Mazmur 100 di ayat 4 firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun
Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, seringkali kita melihat mengapa dalam kehidupan kita masih ada pintu yang tertutup. Pintu pekerjaan, pintu mujizat, pintu kesembuhan, pintu jawaban doa, pintu multiplikasi. Semua pintu-pintu ini kita harus tahu cara agar pintu itu terbuka. Jelas di ayat 4 tadi katakan, kita harus masuk ke pintu gerbang itu dengan nyanyian syukur. Ada amin? Kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Memang kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Kita menghadapi banyak ujian yang berat. Kita menghadapi begitu banyak hal yang belum pernah dialami selama hampir 2 tahun pandemi ini. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, yang baru mungkin minggu lalu itu jogging bersama, bersepeda bersama, makan bersama, tapi hari ini sudah berpulang. Kita melihat banyak pekerjaan-pekerjaan bagus, tapi hari-hari ini semuanya sudah tutup bisnisnya. Saudara, tetapi Tuhan ingatkan kita, kalau kita mau melihat pintu gerbang itu terbuka, kita harus belajar mengucap syukur. Kita harus belajar untuk memuji Tuhan, agar kita mulai masuk ke dalam pelataran. Dan kemudian kita harus mulai masuk dalam worship, sehingga kita mulai mengenal pribadi Tuhan. Apa bedanya praise and worship? Praise itu kita mulai memuji perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Praise itu acts of God yang kita tinggikan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sudah menolong saya. Engkau sudah menyertai hidup saya, menyembuhkan saya. Itu semua adalah praise. Dan kemudian ketika kita worship, kita mulai masuk lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan itu. Ada amin? Mengapa kita perlu mengenal pribadi Tuhan? Bukan hanya tahu tentang Tuhan. Intimasi itu mengapa penting seperti kita dengan pasangan hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah diberkati dengan pasangan hidup, tidak ada orang yang lebih mengenal pasangan saudara daripada saudara. Ada amin? Mulai dari bangun pagi kebiasaannya apa, sampai tidur itu seperti apa gayanya, suara bassnya atau sound systemnya apakah keras, ya? Bagaimana iramanya, hobinya apa, ya? Aktivitas di rumah apa, kesenangannya makan apa, ukuran bajunya apa, sepatunya. Hanya pasangan saudara yang tahu. Ada amin? Kalau yang belum tahu cepat diberitahu supaya ulang tahun ada hadiah. Amin? Orang lain tidak. Why? Karena inti adalah intimacy. Mengapa saudara, Daud itu adalah a man after God's own heart. Seseorang yang ada dalam hati Tuhan. Karena Daud itu rindu mengenal Tuhan. Sampai kehausannya itu diungkapkan dalam hidupnya. Dalam apapun yang dia kerjakan. Semua itu untuk Tuhan. Ada orang yang berkata Daud hebat, dia menang perang terus, dapat banyak jarahan, emas, upeti. Tapi saudara tahu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya adalah segala sesuatu yang Daud lakukan, tidak ada yang lain saudara. Tetapi Daud itu hanya selalu berkata, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
deserve the glory. Jadi apa tujuan kehidupan kita? Untuk worship. Ada amin? Itulah sebabnya yang kedua. Apa kunci yang kedua yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita? Saudara, ketika kita worship, ini adalah senjata kemenangan, weapon of victory. Katakan bersama, weapon of victory. Kalau kita rindu, kita menang. Kita menang atas masalah hidup ini. Kita menang atas semua problema. Kita menang atas ketakutan, kekhawatiran. Maka kita harus mulai worship. Ada amin? Pastor Luke bersyukur. Ketika kita membuka gereja kita di Tiara ini 2 minggu yang lalu setelah 15 bulan lockdown. Saya melihat keluarga besar My Family di tempat ini. Dari pagi sudah datang untuk menyembah Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Why saudara? Karena saya mendengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang duduk ngopi. Sampai hari ini gerejanya belum buka. Ada yang sudah buka tutup lagi. Karena yang hadir 20 orang, 10 orang. Ada yang sampai hari ini struggle. Bahkan gereja-gereja di Jakarta, sahabat-sahabat Pak Lu. Mulai dari gereja sederhana sampai gereja yang besar. Yang ada di Emporium, yang ada di Ballroom. Semua masih belum buka sampai hari ini. Masih online. Hanya beberapa saja yang sudah onsite. Ini menunjukkan bahwa jemaat yang ada di Medan dari My Family ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan penuh dengan keberanian. Haleluya. Amin. Karena untuk menang atas segala hal, senjata utama kita itu worship. Saudara masih ingat Yeriko? Yeriko ini adalah lambang kemustahilan. Yeriko ini adalah satu kota yang kubunya seperti benteng yang tinggi dan ada raksasa. Dan kemudian ini impossible secara manusia untuk menerobos. Dan itulah yang membuat generasi pertama umat Israel semuanya nyangkut di padang gurun. Karena mereka pesimis dan mereka penuh dengan keraguan. Tetapi ketika Yosua itu memimpin, maka hal yang luar biasa nanti kalau saudara baca di Alkitab dari Yosua 6. Dengan tembok yang begitu tebal, karena konon cerita sejarah tembok Yeriko itu bisa dipakai untuk pacuan kuda, saudara. Untuk pacuan kuda. Ya. Tetapi Yosua, Tuhan katakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan Yeriko kepadamu dengan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ini ajaib saudara. Karena kalau manusia zaman sekarang harus lihat dulu, alami dulu, terima dulu baru percaya. Tetapi Tuhan katakan, Yosua, aku sudah serahkan kepadamu. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu mulai memimpin seluruh imam-imam dengan mengangkat tabut perjanjian, lalu mulai meniup sangkakala yang menjadi lambang doa, pujian, penyembahan. Prayer, praise and worship. Kelilingi 7 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Dan mulai bersoraklah. Banyak orang mungkin berkata, benar aja, bersorak. Temboknya masih ada, kita diminta bersorak. Kalau sudah temboknya runtuh, baru kita bersorak. Ini pesan untuk kita hari ini. Amin. Saudara mau punya tembok apapun dalam hidup ini. Apa yang saudara rindu sebagai jawaban doa? Kita semua pasti punya kerinduan. Mujizat apa yang saudara rindukan hari ini? Ingat, kita mulai dulu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Maka tembok Yeriko pasti diruntuhkan. Dan kita akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Ada amin? Katakan bersama, memuji Tuhan dulu sebelum temboknya runtuh. Ada amin? Waktu masih berdiri, mari kita mulai memuji Tuhan. Waktu kita masih dalam keadaan yang depres, tertekan, seperti Paulus dan Silas di penjara, mari kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan dulu. Jangan komplain.
Ada amin? Mari kita mulai memuji Tuhan seperti Paulus dan Silas di Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah apa, saudara? Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Siapa yang rindu? Pintu terbuka, belenggu terlepas. Amin. Kalau kita rindu, saudara, waktu kita menghadapi tengah malam dalam hidup kita, midnight, masa yang paling gelap, di mana kita selalu tertekan. Ada orang yang selalu dikejar penyesalan. Saya tidak tahu tentang saudara, tapi seringkali musuh selalu mulai taruh penyesalan. Itu gara-gara kamu itu. Kalau kamu tidak lakukan ini, tidak terjadi. Semua karena kamu. Ada tuduhan, ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan, regret. Seandainya, ya, saudara, orang akan menjadi tertekan. Tetapi pesan Tuhan untuk kita singkirkan semua hal-hal yang menekan kita, yang terus menuduh kita. Karena dalam Kristus sudah tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi tuduhan. Yang ada itu adalah kemenangan dari Tuhan. Agar belenggu-belenggu, depresi semua lepas dalam nama Yesus, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mulai banyak memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin? Ada banyak contoh di Alkitab, saya hanya berikan beberapa. Saudara nanti catat saja, Yosafat juga. Waktu dia sudah dikelilingi musuh, dia itu menang. Karena dia mulai mengangkat pasukan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada amin? Saudara terkasih dalam Kristus, mengapa kita perlu masuk di dalam worship yang penuh integritas? Saya akan melanjutkan lagi. Karena perempuan Samaria yang menjumpai Yesus, saudara, dia adalah perempuan yang haus akan cinta. Dia adalah perempuan yang haus akan perhatian. Oleh sebab itu dalam hidupnya sudah ada 5 suami. Dan dia bukan perempuan biasa, dia pasti cukup menarik penampilannya. Makanya banyak laki-laki jatuh cinta. Bahkan sekarang dia hidup dengan yang bukan suaminya. Dia adalah wanita yang dominan dalam hidupnya, sehingga banyak sekali konflik. Tapi ketika Yesus bertemu dia dan mulai mengajarkan tentang worship, maka itu mengubah kehidupannya. Ada amin? Kata bersama-sama, mengubah kehidupan. Itu mulai memperbaharui kepribadiannya. Banyak orang berkata, bagaimana kita ini diubah kepribadian kita. Kita tahu ada tipe-tipe kepribadian. Ada orang yang dominan, saudara. Ada orang yang dominan. Makanya mengapa sering terjadi konflik. Mohon maaf Bapak Ibu, karena yang dominan bertemu yang dominan, selalu konflik. Suami istri itu harus melihat kepribadian masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan baik. Ada satu yang dominan, selalu ada yang satu lagi melengkapi dia, yang lembut, ya. Ada yang intim, ya. Orangnya periang. Ada yang cermat sekali, semuanya harus rapi, harus perfect. Nggak boleh ada yang kacau berantakan. Tapi ada yang orangnya stabil, seperti air yang tenang, ya. Jadi ini cocok kalau bertemu yang dominan seperti api. Apa yang Pastor Luke ingin sampaikan? Hidup kita semua bisa diubahkan kalau kita worship. Amin. Seperti perempuan Samaria ini, yang orangnya egonya itu wow, besar. Makanya Yesus katakan, beri aku minum. Langsung dia berkata, kamu orang Yahudi masa minta minum sama saya? Yesus mulai mengajar dia tentang worship, tentang air kehidupan, tentang kebutuhannya akan Tuhan. Bukan pria-pria di dunia ini yang tidak bisa memuaskan hidupnya.
Dan tiba-tiba dia berubah menjadi penginjil pertama di Samaria yang membawa banyak jiwa-jiwa bertobat kepada Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, perempuan Samaria ini yang orangnya dominan berubah menjadi lembut, yang orangnya penyendiri, pemalu, yang datang siang-siang sendirian timba air sumur, menjadi orang yang intim, orang yang bergaul, orang yang suka memberitakan Injil, yang periang. Apa artinya pes teluk? Ini saudara, kalau hari-hari ini mohon maaf, kalau ada orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi, sedikit-sedikit tersinggung, ya, sedikit-sedikit mau minta berhenti dan sebagainya, periksa worship saudara. Ada amin? Periksa worship dari orang itu. Periksa worship dari hidup kita juga. Sudah lama apakah kita masih intim dengan Tuhan? Masih baca Alkitab, masih dengar khotbah, masih doa, masih memuji menyembah. Doa pes teluk seluruh jemaat yang ada di GBI Tiara ini, semuanya mengasihi Tuhan dan semuanya rindu memuji menyembah Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, apa yang terjadi ketika kita worship in integrity? Kita benar-benar menyembah Tuhan. Ini yang ketiga. Ini adalah deposit for eternity. Worship ini sebenarnya adalah deposit kita untuk kekekalan. Mengapa saudara? Karena kita harus berpikir apa yang akan ada di surga. Apa yang akan tetap bertahan di surga. Yang di dunia ini semua, apa yang masih ada di surga? Kita harus mulai pikirkan. Why? Agar kita jangan terlalu fokus pada apa yang ada di dunia. Nyangkut saudara dengan materialistis dan lupa tujuan hidup kita untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara lihat di Wahyu 4 ayat 9 dan 11. Nanti saudara baca tentang 24 tua-tua yang mereka mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur, dan mereka tersungkur di atas tahta. Di Wahyu 4 ayat 10, waktu mereka tersungkur, mereka mulai melemparkan mahkota. Kata bersama-sama, lempar mahkota. Mereka mulai melempar mahkota dan mereka mulai berkata, Tuhan Allah kami, Yesus, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa, kebenaran sampai selama-lamanya. Mengapa saudara? Karena 24 tua-tua ini melambangkan kita, orang-orang percaya. Apakah kita mau casting crowns? Apakah kita mau melemparkan mahkota? Apakah kita mau mulai mengejar apa yang punya nilai yang kekal? Apa itu pes teluk yang punya nilai kekal? Doa kita saudara, prayer, itu punya eternal value. Apalagi yang punya eternal value dalam hidup kita? Worship kita. Apa yang punya eternal value? Offering kita. Makanya Cornelius, doanya, sedekahnya, persembahannya naik ke surga. Apa yang punya eternal value? Spiritual service kita. Pelayanan dalam hidup kita, berbuat kebaikan, menolong orang, ya. Saya bersyukur, saya mendapat kabar pembangunan rumah Tuhan di GB Podomoro. Saudara, ini sudah mulai, ya, akhir tahun sudah mulai serah terima saudara, karena lobbynya sudah siap, ya. Lobby di ground floor-nya sudah mulai siap di office tower, ya. Dan saya bersyukur tanpa terasa sudah 2 tahun lebih, walaupun masih banyak yang diperlukan, yang terkumpul hanya sekitar 30%, 5 miliar lebih. Kita perlu anggaran belasan miliar. Tapi saya percaya dengan segenap hati, ketika kita bersama-sama, kita mulai memikirkan apa yang memiliki nilai yang kekal, termasuk membangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keajaiban dalam hidup kita. Oleh sebab itu, siapa yang rindu mulai hari ini dalam kehidupan kita,
kita mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, agar kita memiliki deposit for eternity dalam hidup kita. Yang rindu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Saya ingin mengajak Bu Ros, bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, sambil kita mulai memeriksa dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki gaya hidup sebagai penyembah yang benar, true worshiper, dalam kehidupan kita, perkataan, perbuatan, pikiran, semua yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, melalui perjamuan kudus di minggu yang pertama ini, Engkau mengingatkan kami akan panggilan kehidupan kami untuk menjadi penyembah sampai pada kekekalan. Penyembahan di surga itu tetap ada untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kuduskan kehidupan kami, sucikan hati kami, agar kami dipanggil dan layak untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. A man and woman after your own heart. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, di firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Kita dipilih untuk mendekat kepada Tuhan, menjadi penyembah-penyembahnya. Terima kasih Tuhan. Saya mau ajak semuanya kita menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita yaitu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keagungan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu. Bila ku pandang kekudusan-Mu,
is to worship. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan dengan kekaguman kepada Tuhan. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Tuhan segenap hidup I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita cawan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih. Oh, we thank you, Lord. We love you, Lord. Biarlah masuk. Bapa yang di surga, curahkan ya Tuhan kuasa penyembahan-Mu yang mengubah kehidupan, yang membebaskan setiap umat-Mu dari penjara dan belenggu yang mengikat. Segala penjara ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, tuduhan-tuduhan, dalam nama Yesus pergi. Oria rama shikia raba 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 raba. Ia rama syukur roba ria rama raboro baraba. Kia rama syukur roba raba raba. Demikian firman Tuhan. Ada banyak tembok-tembok Yeriko dalam hidupmu yang kau rindu agar diruntuhkan. Oleh sebab itu saat ini jadikan penyembahan
sebagai senjata dalam hidupmu. Dan mari dengan iman mulai bersorak pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, bersoraklah. Haleluya. Yes. Dalam nama Yesus, segala tembok Yeriko diruntuhkan. Segala mujizat terjadi. Mulai masuk ke tanah perjanjianmu yang penuh dengan susu dan madu. In Jesus' name. Kiala masuk. Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. haleluya. We thank you, Lord. We worship you. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus, untuk ibadah di hari ini, di minggu yang pertama. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah setia untuk datang beribadah, mencari wajah-Mu. Kiranya Engkau memberkati roti makanan, air minuman. Engkau menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Engkau memberkati umat-Mu yang telah datang memuji, menyembah, memberikan persembahan. Kuduskan ya Tuhan persembahan yang telah diberikan. Engkau menghardik belalang-belalang pelahap. Engkau menjaga kebun anggur. Engkau menjaga setiap keluarga. Engkau memberi hikmat, anugerah dan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman dari warta video sambil persembahan dijalankan. Shalom Jemaat GBI My Family. Apa kabar semuanya? Kami berharap kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menjaga imun tubuh kita dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat, dan menerapkan protokol kesehatan. Juga jangan lupa untuk menjaga iman kita dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tema kita bulan ini adalah Worship in Integrity. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara online maupun onsite. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak PDM Ben Hur Silitonga MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah ini baik lewat online maupun onsite. Ibadah Impact Service pada hari Minggu 13 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak PDP Aprima Matondang yang bertempat di Tiara Convention Center, lantai 3, Ruang Tulip pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan yang masih berjuang muda untuk dapat mengikuti ibadah ini. Ibadah Menara Doa akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 WIB. Ibadah doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Untuk menjadi seorang ibu tidaklah mudah, apalagi mendidik anak-anak menjadi takut akan Tuhan. GBI My Family menyediakan satu wadah bagi kita untuk saling mendoakan dan sharing firman Tuhan. Ibadah ini dinamakan Ibadah Cool Grace. Mari bergabung bersama kami dalam Ibadah Cool Grace yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2021 pada pukul 2 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Oi Sukli.
bertempat di GBI Grand Palladium lantai P1 ruang Jerusalem. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan. Jadi kita ibadah di Tiara sudah mulai 3 sesi, 8.30, 10, dan juga 11.30 itu khusus impact untuk keluarga muda dan generasi next gen dan juga profesional muda. Mari kita mengajak anak-anak kita untuk bisa datang bergabung pada ibadah impact yang hari ini Pestelu akan bawakan juga. Dan minggu-minggu yang akan datang juga akan banyak pembicara-pembicara yang akan memberkati saudara. Juga nanti Bu Ros di bulan ini akan membagikan. Dan juga akan banyak video klip dan tentang apa yang terjadi, ya, sesuatu yang ajaib yang Tuhan singkapkan. Jadi mari kita tetap setia untuk beribadah bersama dengan keluarga kerabat sahabat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan menutup ibadah di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan ya Tuhan. Kami percaya Bapak, firman-Mu yang telah Engkau taburkan ini akan tumbuh di tanah hati kami, bermultiplikasi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkat-Mu untuk Pak Gembala, Pak Lugi Minajis. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Berikan dia hikmat, marifat daripada-Mu ya Tuhan. Berkati juga Ibu Ros, ketiga anak mereka. Berkati seluruh keluarga besar ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati Gembala pembina kami yang di pusat Pak Niko, beserta seluruh deputi-deputinya ya Bapak. Engkau tambah-tambah hikmat pewahyuan baru. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau yang mencurahkan perbendaharaan yang melimpah-limpah ya Bapak. Atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia di GBI My Family ya Bapak. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha anak-anak-Mu, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Dan kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, agar bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi yang ada sekarang ini. Terima kasih ya Bapak. Dan kami percaya bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sebelum kami pulang ya Bapak, kami juga mau mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Jerusalem. Shalom Jerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.